Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar mengenai akar, pangkat, dan logaritma. Kemudian kemarin ini UTS ya, minggu lalu. Dan minggu ini kita akan belajar mengenai aritmetika modular. Jadi aritmetika modular itu apa sih? Jadi aritmetika modular itu adalah suatu permasalahan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan bilangan bulat. Kemudian ide dasar dari aritmetika modular itu sendiri adalah ini kita memakai sisa hasil baginya. Jadi yang kita pakai yang bekerja itu adalah sisa hasil bagi. Jadi bukan bilangan itu sendiri, namun adalah sisa hasil baginya bilangan itu. Nah, contohnya misalkan ini, misalkan ada 6, 7 bagi 2 gitu ya. 7 bagi 2 itu dapatnya berapa? 3. 3,5. 3 sisa 1. Iya, 7 bagi 2 dapatnya 3 sisa 1. Nah, bilangan sisa itu, satunya itu yang disebut dengan bilangan modular seperti itu. Sebelum kita belajar mengenai bilangan modular lebih lanjut, kita belajar mengenai bilangan jam terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama ada bilangan jam 3-an, kemudian nanti kita akan belajar mengenai jam 5-an. Nah, yang pertama ini adalah jam 3-an. Untuk jam 3-an itu hanya boleh menggunakan angka 1, 2, dan 3. Nah, misalkan kita mau melakukan perhitungan, jika operasinya penjumlahan, maka bergerak searah dengan jarum jam di sini. Namun, ketika dia itu operasinya pengurangan, maka dia akan berlawanan dengan jarum jam, bergeraknya ke sini. Seperti itu. Nah, coba kita coba satu. Untuk yang nomor 1 itu, misalkan ada soal 2 tambah 3, maka di sini 2 ini, kita mulai dari angka 2 ini, kemudian tambah 3, kita bergerak sesuai dengan langkah searah jarum jam, yaitu 3 kali. 1, 2, 2, di sini 3. Nah, dia hasilnya 2 tambah 3 itu adalah 2. Seperti itu. Kemudian, jika operasinya negatif atau pengurangan, maka berlawanan dengan arah jarum jam tadi. Misalkan contohnya ya, 2 dikurangi 3, maka dia diawali dari angka 2. Nah, diawali dengan angka 2 tadi sama. Diawali dari angka 2. Kemudian dia bergerak berlawanan jarum jam. 2 kurangi 3, maka gerak ke sini. 1, 2, 3. Nah, maka 2 dikurangi 3 tadi, hasilnya 2. Sama seperti itu. Teman-teman sampai untuk penjumlahan dan pengurangan di sini paham? Alhamdulillah paham, Mbak. Paham, Mbak. Oke. Sekarang kita ke operasi perkalian yang ketiga. Jika operasinya perkalian, maka dia dijumlah sesuai dengan ini. Berapa dikalikannya berapa? Misalkan 2 kali 3 gitu ya. Maka dia menjadi operasi penjumlahan yaitu 3 tambah 3. Kemudian bisa kita lakukan perhitungan. Nah, di sini misalkan seperti ini. 2 kali 3 itu kan sama dengan 3 tambah 3 ya. Kita mulai di angka 3. Perkalian itu kan penjumlahan berulang. Maka kita bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, maka 2 kali 3 itu hasilnya adalah 3. Seperti itu.
Teman-teman, untuk perkalian ini paham juga? Alhamdulillah paham, Mbak. Ya, masih gampang ya. Kemudian untuk yang kedua, kita menggunakan cara yang sama seperti jam 3-an tadi, tetapi yang di sini ini untuk jam 5-an. Nah, misalkan kita menghitung 1 tambah 3. Ini ya, 1 ya. 1 mulai dari sini. Kalau ditambah maka dia bergerak kemana? Searah Searah jarum jarum jam. arah jatuh jarum jam. Ya, berarti kita tambah 3. 1, 2, 3. Berhenti di angka 4. 4. Berarti hasilnya 4. 4. Coba kita coba satu lagi untuk yang kedua. 2 tambah 3. Berarti kita mulai dari angka 2. Kemudian bergerak 3 kali searah jarum jam. Nah, sini. Bergerak 1, nih. 1, 2, 3. Berhenti di angka 5. 5. Iya. Coba teman-teman kerjakan untuk yang selanjutnya. Dari 3 tambah 3 sampai terakhir. Nanti hasilnya dikirim via room chat ya. Baik, Bu. Ini Mbak Dewi Nurmalisa menjawab 3. Ini untuk soal nomor berapa? Salah, Mbak. Oh ya.
Ya, Mbak Amalia Pertiwi, Mbak Anissa sudah mengirimkan jawaban. Di sini Mbak Amalia kurang perkaliannya ya. Oke, udah banyak teman-teman yang mengirimkan. Coba kita bahas bersama-sama. Mulai dari tadi 3 plus 3 hasilnya berapa? 1. 1, Ya. Mbak. 1. 4 plus 2? 1. 1. Ya. 3 plus 3? 1. 5 min 3? 2, 1 min 3? 3, Ya. 2 min 5? 2, Nah, ya 2. Tadi ada yang menjawab 2 min 5. 2, ya. 2 min 3? 4. Ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 5. 2 min 5 berapa coba? 4. Mbak Dewi 5, ada ada yang lain menjawab 4. Coba 2 min 5 kita bahas ya untuk 2 min 5 karena ada 2 jawaban. Kita mulai angka 2. Sini kita bergerak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya berapa 2 min 5? 2. 2, 2 ya. Iya, 2 min 3? 4, 4. Ya, 4. Kemudian 4 min 4? 5. 5. 2 kali 5? 5. Ya, 5. 3 kali 2? 1. Ya. 2 kali 4? 3. Ya. 3 kali 3? 2. 2. 3 kali 5? 5. Oke, semuanya sudah paham ya? Kalau semuanya sudah paham, sekarang kita mohon maaf untuk yang perkalian, saya masih kurang paham soalnya tadi sinyalnya pas terputus. Oh iya. Jadi Ya, belum sebentar. bisa. Mbak siapa ini? Mika, Mbak. Oh iya. Bentar, Mbak. Yang perkalian coba kita bahas 2 kali 5. Nah, perkalian ini kan artinya sama dengan penjumlahan berulang. Seperti itu ya. Nah, maka 2 kali 5 itu artinya apa? 5 tambah 5. 5 plus 5. 5 plus 5. Jadi, 2 kali 5 ini artinya sama dengan 5 plus... Bentar, kita cari tempat di sini. 2 kali 5 itu sama dengan 5 plus 5. Nah, 5 plus 5 itu
Kalau penjumlahan maka searah dengan jarum jam, ya kan? Seperti itu Mbak Mika. Nah, 5 di sini kita bergerak searah jarum jam itu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 plus 5 itu hasilnya 5. Seperti itu. Mbak Mika paham? Baik, Mbak, sudah paham. Ya. Mungkin yang lain juga sama seperti itu. Ada 3 kali 2, 2 kali 4, 3 kali 3, 3 kali 5. Caranya sama ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Iya, Kalau 5 kali 3 itu gimana, Mbak? 5 tambah 5 tambah 5. Iya, 5 tambah 5 tambah 5. 2 kali 4, 4 tambah 4, seperti itu. Kemudian sekarang kita ke bilangan modular. Jadi, bilangan yang biasa kita gunakan itu disebut dengan bilangan berbasis 10. Karena sistem bilangan tersebut itu menggunakan 10 simbol. Nah, 10 simbol itu ada angka 0 sampai 9. Nah, bilangan basis 10 itu terdiri dari angka 0 sampai 9. Ini terdiri dari angka 0 sampai 9. Makanya dia disebut dengan bilangan basis 10. Nah, selain bilangan berbasis 10, itu dapat juga dilakukan perhitungan aritmetika untuk sistem bilangan berbasis selain 10. Jadi di sini ada bilangan basis 2. Yang pertama ada bilangan basis 2 yang disebut dengan bilangan biner. Nah, untuk bilangan biner itu terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian bilangan berbasis 3 itu menggunakan 3 simbol. Nah, 3 simbol ini terdiri dari angka 0, 1, dan 2. Kemudian bilangan berbasis 4 itu menggunakan 4 simbol. Terdiri dari bilangan 0, 1, 2, dan 3. Kemudian bilangan berbasis 5 itu menggunakan 5 simbol. Dia terdiri dari angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini dan seterusnya. Jadi di sini ketika dia bilangan berbasis 6, maka terdiri dari bilangan 0 sampai 5. Kemudian bilangan berbasis 7, maka terdiri dari angka 0 sampai 6. Seperti itu. Nah, kemudian setelah bilangan berbasis 7 itu ada bilangan berbasis 8. Nah, untuk bilangan berbasis 8 ini disebut dengan bilangan oktal. Untuk bilangan berbasis 8 ini disebut dengan bilangan oktal. Nah, untuk bilangan oktal ini terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada bilangan berbasis 12 itu menggunakan 12 simbol. Nah, itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk 10 itu dia simbolnya A. Untuk 11 simbolnya B. Seperti itu. Nah, untuk bilangan berbasis 16 menggunakan 16 simbol. Untuk simbol 1 sampai 9 ini biasa, kemudian nah, kemudian untuk bilangan basis 16 itu disebut dengan basis heksadesimal. Jadi untuk bilangan berbasis di sini ada basis-basis khusus. Selain misalkan ada basis 2, 3 itu ada yang tadi ada basis binary yaitu basis 2, kemudian ada basis 8 yaitu basis oktal, dan juga basis 16 yang disebut dengan itu heksadesimal. Nah, seperti itu. Nah, pada aritmetika modular, basis dari suatu bilangan itu dinyatakan dengan indeks di bawah. Nah, contohnya ini 27 basis 8. Nah, 8 di bawah ini merupakan bilangan basis. 27 ini adalah bilangan berbasis 8, seperti itu. Kemudian untuk semua sistem bilangan,
pada berbagai basis, itu setiap simbol bilangan yang tersusun menjadi suatu bilangan itu memiliki nilai bilangan dan memiliki tempat bilangan. Nah, di mana di sini contohnya ada 2, 5, 4 basis 10. Nah, maka 2 ini nilai tempatnya apa? Untuk 2 ini nilai tempatnya? Ratusan. Ya, ratusan, 5, Puluhan. dan 4 satuan. Satuan. Ya. Maka di sini untuk ratusan itu kan 10 pangkat 2 ya. Kemudian untuk puluhan itu 10 pangkat 1 dan satuan itu 10 pangkat 0. Kemudian sehingga nilai 2 itu bernilai 2 kali 10 pangkat 2. Berarti 2 kali 100 menjadi 200. Ya. Kemudian untuk nilai 5 ini bernilai 5 kali 10 pangkat 1. Hasilnya adalah 50. Kemudian untuk nilai 4 ini 4 kali 10 pangkat 0. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat 0, berapapun bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 4 kali 10 pangkat 0 hasilnya adalah 4 kali 1 sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian untuk 254 basis 8, nah di sini ketika dia berbasis 8, maka memiliki nilai untuk duanya ini kita kalikan 8 pangkat 2. Kemudian 5 kita kalikan 8 pangkat 1. Kemudian untuk nilai 4 satuan itu dia dikalikan 8 pangkat 0. Nah, maka di sini 2 kali 64 hasilnya adalah 128. Ya. Kemudian untuk 5 kali 8 pangkat 1 hasilnya 40. Dan 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Nah, coba sekarang teman-teman isi tabel di bawah dengan memperhatikan ini bilangan basis 1 sampai 16 tadi yang telah kita pelajari, bilangan modular di sini. Coba saya kasih waktu 5 menit teman-teman untuk mengisi.
2 menit lagi ya. Mbak Ulfa, Ya. Saya masih bingung maksudnya gimana. Ya. Ya, memang ini kalau kita langsung isi tabel di sini, kita belum belajar mengenai yang materi selanjutnya, mengubah bilangan basis 10 ke bilangan basis yang lainnya. Nah, ini teman-teman mungkin memang masih bingung. Nah, nanti coba kita pelajari ke yang lebih lanjut, kemudian baru tabelnya kita bahas setelah membahas mengenai ini. Nah, cara mengubah bilangan basis 10 ke basis 2 dan lainnya. Selain Mbak Dewi Normalita, ada yang bingung? Saya, Mbak. Saya juga, Mbak. Bingung dari basis ke-10 ke basis 8, 12, sama 16, Mbak. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai tabel ini, kita mengisi tabel, nanti kita isi bersama-sama setelah kita membahas materi berikutnya. Kita lanjut ya. Yang berikutnya ini cara mengubah bilangan basis 10 menjadi bilangan berbasis R bukan 10. Nah, di sini contohnya 12 basis 10 itu kita jadikan ke basis 3. Nah, di situ caranya adalah 12 dibagi 3. Hasilnya berapa? 4. Misalnya Sisa 0. kemudian 4 dibagi 3 dapatnya 1. Sisa 1. 1, sisa 1. ya. Kemudian maka dari situ sudah kita dapatkan 12 basis 10. Kalau kita mau buat ke basis 3, maka hasilnya adalah 110. 1, 0.
Ini 110 ya bacanya, bukan 110. Baik, Mbak. Basis 3 itu hanya terdiri dari angka 0, 1, dan 2. Gitu ya. Baik, Mbak. Nah, di sini jadi 2 basis 10 dengan 110 basis 3. Kemudian untuk yang contoh 2, 371 basis 10 itu sama dengan 26B. Nah, coba kita buktikan. Kok bisa jadi 26B gitu? 371 dibagi 12, hasilnya adalah 30, sisa 11. sisanya 11. Nah, untuk bilangan apa? Berbasis tadi ada hexadesimal, kemudian ada berbasis 12. Untuk mulai nilai 10 itu dia adalah A, kemudian untuk nilai 11 dia B, adalah 12, C, 12, E, basis 12. Nah, disuruh menghitung ini sama dengan B. Kemudian 30 dibagi 12 hasilnya 2, sisa 6. 2 sudah tidak bisa dibagi 12 ya, maka berhenti sampai di sini. Nah, maka hasil dari 371 bagi 10 sama dengan 26 B. Kita menghitung apa? Kita nulisnya ke atas. 26 B. Teman-teman sudah paham? Jadi untuk tabel, misalkan basis 10, misalkan kita mau menghitung bilangan desimal. Nah, di sini basis 10 itu disebut juga dengan bilangan desimal. Jadi 10 ini disebut juga dengan bilangan desimal. Untuk basis 10, coba kita cari, kita buktikan untuk 3 ini di basis 10, kita cari basis 2-nya. Caranya bagaimana? 3 dibagi 2. ya, karena 2, ya. kita ke basis 10 apa? 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. 1. Nah, coba kita 7 ini di sini. 7 dibagi 2 hasilnya 3. Sisa 1. Sisa 1. 3 dibagi 2 lagi dapat 1. Itu sisa 1. ya. Adalah bilangan berbasis yang basis coba yang pertama ini 24 dibagi berapa? Bagi 2 hasilnya 12. 12. hanya 0. 0. 6. 6. Sisa 0. 0. Bagi 2. 3. 3. 0. Sisa 0. Bagi 2 lagi. 1. 1 sisa 1. 1 sisa 1. 10 itu hasilnya adalah 110. Paham teman-teman? Ketika dia diubah ke basis 3, maka dibagi 3. Ketika dia diubah ke basis 5, maka dibagi 5 dan seterusnya. Sama.
Coba sekarang teman-teman kerjakan latihan dari nomor 2 sampai nomor apa itu? Sampai nomor 9. Nanti setelah dikerjakan kita bahas bersama. Nanti teman-teman yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Mbak mau tanya. Ya, gimana Mbak? Itu tadi 30 bagi 12 kan 2 sisa 6 lah. Kok bisa sisa 6 tuh gimana Mbak? 30 bagi 12, oh 11 sisa. Itu tapi bukan 6 sisanya. Yang di atasnya sisanya. Nah, sisanya 11 kan? 30 Bentar, Mbak Dewi. Suaranya Mbak Ulfa kecil. Coba kita hitung ulang ya yang nomor 371. Contoh 2 ya? 371 itu? Iya Mbak. Oh ya. Coba kita hitung ulang. 371 itu basis 12. Dibagi 12 dapatnya berapa? 371 bagi 12 dapatnya 30 ya. 30. Nah, 30 kali 12 itu hasilnya 360. 360. Nah, 371 dikurangi 360 itu sisanya 11. ya 11. Nah, Mbak, makasih.
Iya, udah sampai sini, nggak dilanjutkan. Enggak. Oke. Dilanjutkan Mbak Dewi. Matiin dulu ujungnya ya, ujungnya. Boleh nggak?
Mbak Tia Miftahul Rahman sudah. Coba Mbak Tia untuk yang 217 basis 10, kemudian dijadikan basis 8, coba dikoreksi lagi. Baik, Mbak. Kemudian yang 200 basis 10, 200 basis 10 itu ke basis 12, Mbak Tia juga dikoreksi lagi. Baik, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama.
Ada satu lagi teman yang udah selesai. Di sini udah ada Mbak Nabila sama Mbak Tia. Oh, Mbak Dinda, udah Mbak Dinda. Mbak Siti Nurjana. Ya, baiklah teman-teman. Sudah banyak yang selesai ya. Coba kita bahas bersama hasil akhirnya. Yang nomor 2 itu 120 basis 10 diubah ke basis 3 hasilnya berapa? 11110. Iya, 11110. Yang hasilnya selain 11110, maka coba diulangin lagi. Kemudian untuk nomor 3, 100 basis 10 itu diubah ke basis 5 hasilnya berapa? 400. Ya, 400. Kemudian untuk 46 basis 10 itu hasilnya diubah ke basis 8? 56. Ya, 56. Kemudian untuk yang nomor 5, 217 basis 10 diubah ke basis 8 hasilnya 331. 331. Kemudian untuk 200 basis 10 diubah ke basis 12 hasilnya 148. ya 148. Kemudian nomor 7, 492 basis 10 diubah ke basis 12 hasilnya 350. ya 350. Kemudian 350 diubah basis 10 diubah ke basis 16 hasilnya 15E. 15E. iya 15E. Kemudian yang terakhir 746 basis 10 diubah ke basis 16 hasilnya 2EA. tadi ada teman-teman hasilnya 2AE, itu kebalik ya. Hasilnya 2EA. E itu 14 dan A adalah 10. Semuanya sudah paham ya? Ya, baiklah. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu mengubah bilangan berbasis R, bukan 10, menjadi bilangan berbasis 10. Nah, ini lebih mudah sih daripada yang tadi. Kita langsung ke contoh. Misalkan 254 basis 8. 254 basis 8 di situ. Ini ya. Maka 2 ini adalah Ratusan. Ratusan. 50-an dan 4 adalah Satuan. Nah, 2 ini karena mau kita ubah ke basis 8, maka di sini dikalikan 8. 4-nya pangkat 2 karena dia nilainya ratusan. Pangkat 2. Kemudian di sini yang 5 nilainya puluhan, di sini 5 kalikan 8 pangkat 1. 1. Kemudian untuk 4 ini 4 kali 8 pangkat 0. 0 karena dia satuan.
setelah kita dapatkan 2 kali 8 kuadrat itu berapa? 64. 64 kali 2, 28. 128. 28. kemudian ditambah 8 pangkat 1 itu hasilnya 8. 8 kali 5, 40. 40. kemudian 4 kali 8 pangkat 0, berarti 4 kali 4 kali 1. 1. 4. ya, 4. Setelah itu kita jumlahkan semuanya. 128 ditambah 40 ditambah 4 hasilnya 172. 172 basis 10. Seperti itu. Ini sama untuk yang di sini 1122 basis 3. Ketika mau kita jadikan basis 10, maka di sini bisa ditulis dulu 1 gini, 2 2. Kemudian nanti kita kalikan 3 karena basisnya 3. Nah, 3 di sini yang pertama adalah 3 pangkat 3 karena dia ribuan ya. Kemudian yang kedua ini 1 kali 3 pangkat 2. karena ratusan. Kemudian ditambah 2 kali 3 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Nah, hasilnya 1 kali 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu adalah 27 ditambah 1 kali 3 pangkat 2, 9. 2 kali 3 pangkat 6. ya. 36. Ya, 6. Kemudian 2 kali 3 pangkat 0, 2 kali 1 hasilnya 2. nya adalah 4 Dari 10. Nah, kemudian di sini ada bilangan biner. Ini basis 2, bilangan biner ya. Kita ubah ke basis 10. Sama caranya. Di sini 1100011. Nah, karena ini 10 ribuan, maka di sini dikalikan 2 pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 0. Ini 0. 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 ini hasilnya 32. Kemudian 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 16 hasilnya 16. Kemudian, nah jika berapapun bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 0. Nah, di sini 1 kali 2 pangkat 1 berarti 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 51. Semuanya paham ya? Paham, sama. Paham, Mbak. Ya. Sekarang, nah ini ada contoh soal 2B5. Nah, B di sini nilainya berapa? 11. 11 ya. Maka di sini ditulis 11. Di sini 2 biasa seperti ini. Kemudian B-nya ini 11 dan 5, di sini tulis 5. Kemudian diubah ke basis 12, maka dikalikan 12. Pangkat 2 ditambah 11 kali 12 pangkat 1 ditambah 5 kali 12 pangkat 0 sama dengan 288 ditambah 132 ditambah 5 hasilnya 425 425, Pak. Basis 10. Ya. Lebih gampang atau lebih sulit dari yang tadi kira-kira? Atau sama saja? Sama saja. Sama saja. Baiklah, sekarang coba dikerjakan latihannya ini nomor 1 sampai 5.
Lila, Mbak Tia. Oke, coba yang lain. Ya, Mbak Tantri Yuli sudah. Coba Mbak Tantri untuk yang 103A basis 12, coba diulangin. Enggak. Udah benar, Mbak. Mbak Tia sudah. Aulia, udah Mbak Aulia. Fatimah, udah banyak yang selesai ya. Coba sekarang kita bahas bersama. Untuk nomor 1, 321 basis 5 itu sama dengan berapa? Basis 10. Iya. Iya, 86. Kemudian untuk 215 basis 8 diubah ke basis 10 hasilnya? 141. Ya, 141. Kemudian 11010 ini untuk bilangan biner, kemudian diubah ke basis 10 hasilnya adalah 26. ya 26. Kemudian 103A basis 12 diubah ke basis 10 hasilnya adalah 1774 basis 10. ya. Kemudian untuk 11E yang terakhir basis 16 diubah ke basis 10 hasilnya adalah 286 basis 288. ya 286. Yang nilainya yang hasilnya beda coba nanti diulangin lagi. Sekarang kita ke materi selanjutnya, mengubah bilangan berbasis R bukan 10 menjadi bilangan berbasis N bukan 10. Nah, kalau tadi kita mengubah dari basis 10 ke basis yang lain atau sebaliknya, sekarang sama-sama dia basisnya bukan 10. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada contoh soal 413 basis 5 diubah ke basis 3, maka langkah-langkahnya adalah nah, di situ 413 basis 5 diubah dulu ke basis 10. Kemudian setelah dapat hasil 10 diubah lagi ke basis 3. Coba ini dicoba, nanti hasilnya berapa? 1 menit ya. Ya. Coba kita kerjakan bersama. Nah, di sini 413 basis 5, ketika dia mau mengubah ke basis 3, maka harus diubah dulu ke basis 10. Jadi, 413
413 di sini, maka sama dengan 4 kali 10 pangkat 2. 2 ditambah 1 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 3 kali 10 pangkat 6. 0. Dan 4 kali 100 hasilnya 400. 400. ya. Kemudian ditambah 1 kali 10 pangkat 1 10. 10. ini bukan 10 ya. Bukan dikalikan 10, dikalikan berapa coba? 5. Iya, dikalikan 5. Karena dia dari basis 5 diubah ke basis 10. Maaf ya, ini dikalikan 5. Nah, 4 kali 5 pangkat 2 ditambah 1 kali 5 pangkat 1. ya, 1 ditambah 3 kali 5 pangkat 0. hasilnya 4 kali 5 pangkat 2 berapa? 4 kali 2, 5. 100 tambah 1 kali 5, 5. 5. Tambah 3. Jadi 1, 5, 3. 153 basis 10. 153 basis 10 di sini. Nah, 153 basis 10 ini kita jadikan basis 3. maka 153 dibagi 3. 153 dibagi 3 51. 50 hasil sisanya 51, Mbak. oh ya 51. Kemudian 51 dibagi di sini sisanya berapa? 0, Mbak. 0. Kemudian 51 dibagi 3 17. berapa? 17. 17 sisanya 0. 17 dibagi 3 5. 5 sisanya 2. 2. 5 dibagi 3 1. 1. Sisa 2. 2. 1 sisa 2. Maka hasilnya adalah 1, 2, 2, 2, 2, 0, 0 basis 3. seperti ini ya. Nah, tetapi di sini jika R atau N, oh ya ini ada yang belum jelas? Yang tadi 4 Paham, Bu. sudah paham ya? Sudah. Di Kalau sini paham, Mbak. tetapi jika ada R atau N adalah 2, 4, 8, atau 16. Cara mengubahnya itu menjadi lebih sederhana. Nah, di sini misalkan kita mengubah bilangan biner berbasis 2 menjadi bilangan berbasis 4. Caranya adalah pisahkan bilangan biner tersebut menjadi 2, 2 dari kanan. Lalu masing-masing bagian diubah menjadi bilangan desimal. Nah, coba saya kasih contoh di sini. Misalkan ada bilangan biner 0, 1, 1, 0 diubah ke ini basis 2 diubah ke basis 4 itu hasilnya berapa? Coba 1 menit teman-teman dikerjakan. Oh, jangan lupa dipisah dulu 2, 2 dari kanan.
Sudah ada yang dapat itu hasilnya berapa? Mau kita bahas atau mau melanjutkan mengerjakan dulu, teman-teman? Sudah ada yang ketemu? Oh, ini sebentar. Mbak Alia hasilnya 15, kemudian 120. Itu bilangan biner dijadikan ini. Apa basis 2, kita ubah ke basis 4. Nah, coba ada yang lain, teman-teman? Jadi kalau untuk mengubah bilangan biner ke bilangan berbasis 4, ini lebih sederhana ya. Jadi kita bisa ini. Mbak, bingung 01 dibagi 4-nya, Bu? Mbak. Bentar. Jadi ini apa namanya? Bilangan kita kerjakan bersama. Seperti ini ya. Nah, jadi 0100 kita pisah dua-dua dulu dari kanan. 01, kemudian di sini 1, 0. Seperti ini ya. Nah, di sini kita ubah ke basis 4. Dia jadi berapa nilainya? Nah, di sini kita sama seperti tadi. Caranya kita ubah ke bilangan desimal ke basis 10. Nah, caranya adalah 0 kali berapa? Kita hitung yang sebelah sini dulu. 0 kali 10 pangkat 1 ditambah 1 kali kali 10 10 pangkat 0. Kemudian di sini 1 1 kali kali 10 pangkat 1. maaf, salah lagi. Mesti salah di sini. Dia biner 2 bukan 10. Ini di sini 2 bukan 10.
0 kali 2. Di 2 sini pangkat pangkatnya 1. 1 kali 2 pangkat 0. 0. Kemudian di sini 1 kali 2 pangkat 1. 1. Tambah Ditambah 0 0 kali 2 pangkat 0. 0. Gini ya. 0 kali 2 pangkat 1, 0. Ditambah 1. 1 1. kali 2 pangkat 0, 1. Kemudian di 1. sini 2. 2 2. ditambah Tambah 0. 1. Nah, hasilnya adalah 1 Dan 2. 2. Nah, di sini 1 2. Seperti itu caranya. Waktu kita sudah habis ya, teman-teman. Untuk latihan teman-teman, silahkan teman-teman dilengkapi tabel yang tadi. Nah, tabel yang ini untuk tugas. Ini ya, silahkan teman-teman lengkapi. Di sini tabelnya. Ini untuk latihan yang sudah selesai nanti bisa dikirim di grup WA. Sekarang sudah jam 10:30. Mungkin untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.